Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Tabar Rashid dengan NIM J0401231296. Di sini akan mempresentasikan hasil dari penelitian saya yang berjudul Keterbatasan Penggunaan Media Digital dan Implikasinya Terhadap Penerimaan Informasi Santri Kelas Akhir di Pondok Pesantren MKL Islami. Baik, untuk penelitian ini sendiri dilatar belakangi oleh perkembangan teknologi informasi dan juga komunikasi di era digital yang kini telah mengubah cara manusia untuk berinteraksi dan juga memperoleh informasi. Media digital kini menjadi sumber utama masyarakat dalam mengakses informasi dengan cepat dan luas, seperti yang dikemukakan oleh Fuchs dalam penelitian Corib et al. 2020. Pengembangan ini juga menimbulkan kesenjangan akses teknologi atau yang biasa kita kenal dengan digital divide. Nah, dalam manfaatnya bagi dunia pendidikan, teknologi digital ini sudah terbukti membantu pembelajaran, meningkatkan motivasi belajar, dan juga mempermudah akses informasi. Seperti yang telah dibuktikan dalam penelitian Nastiti et al. Pada tahun 2024, Alfarizi et al. Pada tahun 2024, Aminah et al. 2021, dalam penelitian Sari dan Munir pada tahun 2024. Nah, meskipun demikian, tidak semua lembaga pendidikan itu sudah bisa dan juga mempunyai kesempatan yang sama untuk menggunakan teknologi digital. Salah satunya pesantren yang masih menerapkan pembatasan penggunaan media digital. Selanjutnya untuk rumusan masalah tersendiri yaitu apakah keterbatasan penggunaan media digital berpengaruh signifikan terhadap penerimaan informasi santri kelas akhir di pondok pesantren MKL Islami. Untuk tujuannya yaitu menganalisis pengaruh keterbatasan penggunaan media digital terhadap penerimaan informasi santri kelas akhir di pondok pesantren MKL Islami. Untuk selanjutnya, untuk manfaat penelitian sendiri itu ada dua, yaitu manfaat teoritis dan juga manfaat praktis. Untuk manfaat teoritisnya itu menambah literatur bidang komunikasi digital dan media, dan manfaat praktisnya adalah memberikan pertimbangan dalam merumuskan kebijakan akses media digital, dan bagi santrinya adalah memberikan pemahaman tentang cara alternatif memperoleh informasi di tengah keterbatasan digital. Dan untuk bagi akademisi adalah menjadi rujukan penelitian selanjutnya terkait media digital dalam konteks pendidikan keagamaan. Untuk di jalur pustakanya sendiri, di sini saya menggunakan berlandaskan teori Unified Theory of Acceptance and Use of Technology 2 yang dikembangkan oleh Venkatesh et al. Pada tahun 2012 yang menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan teknologi. Di sini saya menggunakan facilitating condition, effort expectancy, dan juga social influence. Selain itu, saya juga menggunakan teori penerimaan informasi Shannon and Weaver pada tahun 1949 yang menjelaskan proses penerimaan informasi mulai dari paparan, transmisi pesan, hingga tahap pemahaman informasi oleh penerima. Untuk selanjutnya, metode penelitian. Di sini saya menggunakan jenis penelitian kuantitatif dengan metode survei dan lokasinya dilaksanakan di Ponpes MKL Islami Bogor pada bulan Oktober hingga November 2025. Untuk objek penelitiannya sendiri yaitu seluruh santri kelas akhir. Di sini saya menggunakan metode sensus karena berjumlah 91 orang sehingga masih memungkinkan untuk menggunakan metode sensus seperti itu. Dan selanjutnya untuk teknik pengambilan data, di sini saya menggunakan instrumen kuesioner yang kemudian disebarkan langsung kepada standar kelas akhir. Dan untuk teknik analisis datanya, di sini saya menggunakan analisis deskriptif dan juga inferensial. Analisis deskriptif digunakan untuk memberikan gambaran secara lengkap bagaimana sebaran jawaban dari responden. Dan analisis inferensial digunakan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh dari variabel X kepada variabel Y. Dan berikutnya untuk hasil dan pembahasan, yang pertama untuk jenis kelamin responden, di sini berjumlah 91 responden dengan jumlah laki-laki sebanyak 44 orang dan perempuan sebanyak 47 orang. Selanjutnya untuk usia responden, mayoritas responden itu 66 orang berusia 17 tahun, selanjutnya 18 tahun yang berjumlah 24 orang, dan sisanya adalah 16 tahun dan juga satu orang berusia 19 tahun. Nah, selanjutnya untuk distribusi variabel X pada variabel keterbatasan penggunaan media digital, indikator facilitating condition menunjukkan lebih dari 70% responden menyatakan lingkungan pesantren tidak mendukung penggunaan media digital. Dan juga hal ini menunjukkan keterbatasan fasilitas dan kebijakan institusi menjadi faktor dominan dalam keterbatasan penggunaan akses media digital tersebut. Dan selanjutnya indikator effort ekspektasi didominasi jawaban netral, menunjukkan santri itu tidak memiliki pengalaman intens ataupun memiliki kesempatan untuk menggunakan media digital di dalam pesantren. Selanjutnya, indikator social support menunjukkan pengaruh kuat dari lingkungan sosial pesantren yang membentuk kepatuhan santri terhadap aturan. Selanjutnya, untuk distribusi variabel Y pada variabel penerimaan informasi, indikator kemudahan memperoleh informasi menunjukkan sebagian santri setuju, namun masih ada yang merasa akses dalam penggunaan media digital tersebut belum mudah. Dan selanjutnya, pada indikator kecepatan memperoleh informasi, mayoritas responden merasa tetap dapat menerima informasi dengan cepat.
meskipun tanpa media digital. Sementara itu, pemahaman informasi berada pada kategori sedang, yang menunjukkan proses penerimaan informasi masih berjalan cukup baik meskipun ada keterbatasan. Selanjutnya untuk hasil uji regresi, di sini bisa dilihat em, hasil analisis regresi menunjukkan nilai korelasi RY ya, sebesar 0,3,76 yang berarti terdapat hubungan. Namun lemah antara keterbatasan media digital sebagai variabel X dengan penerimaan informasi sebagai variabel Y. Nilai R in R square itu sebesar 0,1 menunjukkan bahwa keterbatasan media digital hanya mempengaruhi 14,1% penerimaan informasi Santi. Sementara 85,9%-nya dipengaruhi oleh faktor lain, seperti metode pembelajaran, interaksi dengan ustadz, motivasi belajar, serta budaya belajar pesantren. Dan di sini bisa kita simpulkan kalau misalkan penerimaan informasi ini, meskipun mereka di dalam pesantren itu tidak menggunakan media digital, mereka masih bisa mendapatkan informasi melalui ustadz ataupun melalui teman sebayanya. Kesimpulannya adalah di sini, penelitian ini menyimpulkan bahwa keterbatasan pengguna media digital memiliki pengaruh yang signifikan namun rendah terhadap penerimaan informasi santri. Nilai R sebesar 0,373 menunjukkan hubungan lemah, sedangkan R square 0,139 menunjukkan bahwa keterbatasan media digital hanya menjelaskan 13,9% penerimaan informasi. Artinya, faktor lain di luar media digital lebih dominan mempengaruhi penerimaan informasi santri di pesantren. Sekian yang mungkin bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.